Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang operasi dan produktivitas. Baiklah, yang pertama, apa itu manajemen operasi? Dalam melaksanakan produksi suatu perusahaan, diperlukan manajemen yang berguna untuk menerapkan keputusan-keputusan dalam upaya pengaturan dan pengordinasian penggunaan sumber daya dari kegiatan produksi yang dikenal sebagai manajemen produksi atau manajemen operasi. Manajemen operasi merupakan serangkaian aktivitas yang menciptakan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah masukan menjadi hasil. Aktivitas menciptakan barang dan jasa ada di semua organisasi. Dalam perusahaan manufacturing, aktivitas produksi yang menciptakan barang dan jasanya cukup jelas. Lalu yang kedua adalah pengorganisasian untuk menghasilkan barang dan jasa. Untuk menciptakan barang dan jasa, semua organisasi melakukan 3 fungsi. Yang pertama adalah pemasaran, yang kedua adalah produksi atau operasi, lalu yang ketiga adalah finansial atau akuntansi. Contoh penerapan fungsi dasar yaitu dari petani, lalu masuk ke produsen sirup, lalu masuk ke penghasil botol, dan ke distributor, dan yang terakhir adalah ke peritel. Lalu yang ketiga adalah rantai pasokan. Rantai pasokan merupakan sebuah jaringan global dari organisasi dan aktivitas yang memasok perusahaan dengan barang dan jasa. Rantai pasokan dapat diperbaiki dengan menempatkan fasilitas di negara dengan sumber daya tertentu berada. Sumber daya ini bisa berupa keahlian, pekerjaan, atau bahan baku. Selanjutnya saya akan membacakan kenapa kita mempelajari manajemen operasi. Yang pertama itu untuk mempelajari bagaimana orang mengorganisasi diri mereka sendiri bagi perusahaan yang produktif. Yang kedua, untuk memahami apa yang dilakukan oleh manajer operasi. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana barang dan jasa diproduksi. Yang keempat, karena manajemen operasi merupakan sebuah bagian yang mahal dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh manajer operasi? Di sini ada beberapa yang dilakukan manajer operasi, yaitu mendesain barang dan jasa, mengelola kualitas, strategi proses, strategi lokasi, strategi tata ruang, sumber daya manusia, manajemen rantai pasokan, manajemen inventory, penentuan jadwal, pemeliharaan. Manajemen operasi produksi dikatakan penting karena merupakan salah satu fungsi utama dari organisasi lainnya. Semua organisasi membutuhkan fungsi ini untuk memenuhi permintaan produk di pasar. Kemudian, produk dipasarkan oleh tenaga pemasar yang ada di bawah naungan manajer pemasaran. Oleh karena itu, seorang manajer harus mampu memahami cara kerja bagian produksi supaya mampu mengarahkan sumber daya manusia tersebut agar dapat bekerja dengan baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Baiklah, selanjutnya ada warisan dari manajemen operasi. Yang pertama, konsep awal. Pada tahun 1776 sampai dengan tahun 1880, yaitu spesialis buruh, bagian yang terstandarisasi. Yang kedua, manajemen ilmiah. Pada tahun 1880 sampai dengan tahun 1910, ada grafik game, studi graf dan waktu, analisis proses, dan teori antrean. Yang ketiga ada produksi massal pada tahun 1910 sampai dengan 1980, yaitu lini perakitan, percontohan statistik, kuantitas pesanan ekonomis, dan pemrograman linier. Yang keempat ada produksi rapid pada tahun 1980 sampai dengan 1995, yaitu tepat waktu, desain terbantu komputer, pertukaran data elektronik, manajemen kualitas total, dan pemberdayaan. Yang kelima ada kustomisasi massal pada tahun 1995 sampai dengan 2005, yaitu perencanaan sumber daya perusahaan standar kualitas internasional, penentuan jadwal tanpa batas, manajemen rantai pasokan, kustomisasi massal, dan keberlangsungan. Dan yang keenam ada era globalisasi pada tahun 2005 sampai dengan 2020, yaitu rantai pasokan global, pertumbuhan organisasi antarnasional, komunikasi yang instan, keberlangsungan etika dalam sebuah kekuatan pekerja global, dan logistik dan pengiriman. Operasi untuk barang dan jasa. Jasa adalah aktivitas ekonomi yang umumnya menghasilkan sebuah produk tidak berwujud seperti jasa pendidikan, hiburan, penginapan, pemerintah, finansial, dan kesehatan.
Untuk sektor jasa sendiri, segmen ekonomi yang termasuk di dalamnya adalah perdagangan, finansial, penginapan, pendidikan, hukum medis, dan pekerjaan profesional lainnya. Jasa sekarang membentuk sektor ekonomi terbesar dalam masyarakat panca industri. Peningkatan produktivitas yang tinggi dalam sektor agrokultur dan manufakturing menjadikan lebih banyak dari sumber daya ekonomi yang diperuntukkan untuk jasa. Banyak jasa yang memperoleh bayaran yang cukup baik. Tantangan produktivitas. Produktivitas merupakan rasio hasil atau barang dan jasa yang dibagi oleh satu atau lebih masukan, seperti buruh, modal, atau manajemen. Produksi yang tinggi berarti memproduksi lebih banyak unit, sementara produktivitas yang tinggi berarti memproduksi unit secara efisien. Pengukuran produktivitas merupakan sebuah cara yang paling bagus untuk mengevaluasi kemampuan suatu negara dalam menyediakan sebuah standar kehidupan yang lebih baik bagi warga negaranya. Hanya melalui peningkatan dalam produktivitas, suatu standar hidup dari sebuah negara bisa meningkat. Untuk pengukuran produktivitas faktor tunggal atau single factor productivity mengindikasikan rasio dari sumber daya masukan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan atau hasil. Produktivitas sama dengan unit yang dihasilkan dibagi masukan yang digunakan. Kedua, produktivitas multifaktor mengidentifikasikan atau multifaktor productivity, rasio dari banyak atau semua sumber daya masukan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan atau hasil. Produktivitas multifaktor sama dengan hasil per buruh ditambah bahan material, ditambah energi, ditambah modal, dan ditambah lain-lain. Permasalahan pengukuran dalam produktivitas adalah kualitas mungkin dapat berubah. Kedua, elemen eksternal dapat mengganggu. Ketiga, unit ukuran yang tepat mungkin kurang tersedia. Variabel produktivitas. Peningkatan produktivitas bergantung pada 3 variabel produktivitas. Pertama, tenaga kerja berkontribusi sekitar 10% dari peningkatan tahunan. Kedua, modal berkontribusi sekitar 38% dari peningkatan tahunan. Ketiga, manajemen berkontribusi sekitar 52% dari peningkatan tahunan. Masyarakat yang berpengetahuan merupakan sebuah masyarakat di mana kebanyakan buruh telah bermigrasi dari pekerjaan manual ke pekerjaan berdasarkan pada pengetahuan. Produktivitas dan sektor jasa. Produktivitas dan sektor jasa telah terbukti sulit untuk ditingkatkan karena pekerjaan sektor jasa adalah sebagai berikut. Pertama, biasanya bersifat intensif atau padat karya, konsultasi atau mengajar. Seringkali berfokus pada atribut atau keinginan individu yang unik, contohnya saran investasi. Ketiga, terkadang merupakan sebuah tugas intelektual yang dilakukan oleh profesional, contohnya diagnosis medis. Keempat, terkadang sulit untuk menggunakan mesin atau diotomatisasi, seperti potong rambut. Kelima, terkadang sulit untuk mengevaluasi kualitas, seperti kinerja perusahaan konsultan hukum. Tantangan baru dalam manajemen operasi. Pertama, fokus global. Kedua, kinerja just in time. Ketiga, bersekutu dengan rantai pemasok. Keempat, pengembangan produk yang cepat. Kelima, kostumisasi massal. Keenam, pemberdayaan pekerja. Ketujuh, produksi yang peka lingkungan. Kedelapan, etika. Materi selanjutnya adalah tantangan baru dalam manajemen operasi. Yang pertama ada fokus global, yang kedua kinerja, yang ketiga bersekutu dengan rantai pemasok, yang keempat pengembangan produk yang cepat, yang kelima kustomisasi massal, yang keenam pemberdayaan pekerja, yang ketujuh produksi yang peka lingkungan, dan yang terakhir adalah etika. Kemudian etika, tanggung jawab sosial, dan keberlangsungan. Tantangan etis yang dihadapi oleh manajer operasi. Tantangan etis yang dihadapi oleh manajer operasi antara lain, yang pertama pengembangan yang efisien dan menghasilkan produk yang aman dan berkualitas.
Yang kedua, mempertahankan lingkungan yang bersih. Yang ketiga, menyediakan sebuah tempat kerja yang aman. Yang keempat, menghargai komitmen para pemangku kepentingan. Yang kelima, para pemangku kepentingan merupakan mereka yang memiliki minat dalam sebuah organisasi. Perusahaan atau bisnis diharapkan bisa menangani berbagai program eksternal terkait tanggung jawab di luar aktivitas bisnis mereka. Program tersebut seperti penelitian ilmiah, perlindungan konsumen, dan program lain yang terkait tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Tanggung jawab sosial suatu perusahaan biasanya tertuang pada program Corporate Social Responsibility atau CSR perusahaan. Tanggung jawab sosial bisa dibilang termasuk dalam teori etika, di mana individu atau kelompok bisnis bertanggung jawab untuk memenuhi tugas kewarganegaraan mereka. Setiap aktivitas individu atau kelompok bisnis harus menguntungkan seluruh masyarakat. Dengan cara ini harus ada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar. Jika keseimbangan ini dipertahankan, maka tanggung jawab sosial bisa dibilang telah tercapai. Suatu bisnis diharapkan bisa mengembangkan sistem tanggung jawab sosial yang disesuaikan dengan lingkungan bisnis mereka. Jika tanggung jawab ini berhasil diatur oleh perusahaan, maka hal tersebut juga bisa termasuk bagian dari aktivitas ekonomi perusahaan. Tidak ada industri atau perusahaan yang tidak memiliki atau tidak berurusan dengan masalah tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Konflik kepentingan, keamanan produk, periklanan, pemegang saham, dan masyarakat memainkan dalam bagaimana perusahaan bisa diterima oleh masyarakat dan lingkungan sekitar. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.